Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, malam ini kita bertemu kembali ya. Untuk yang udah pernah gabung di webinar sebelumnya ini materinya hampir sama, tapi ada beberapa materi yang baru juga dari Coach Helmi ya. Untuk yang baru gabung, yang baru join malam ini ya, ini tentu akan jadi ilmu baru ya, gimana cara kita lolos dari riba gitu ya. Dan bagaimana solusi konkretnya, nah di webinar malam ini akan dijelaskan. Saya Didi ya, perwakilan dari Siap Pintar sebagai yang mengadakan event webinar ini ya, bersama Coach Helmi yang sudah 13 tahun lebih ya, bahkan sudah membantu 3.000 lebih ya di luar sana yang terkena jeratan riba, dan solusinya akan kita saksikan ya, akan kita dengarkan bagaimana mereka bisa lolos dari riba ya. Kalau boleh tahu sebelum dimulai, sambil nunggu ya 2 menit atau 5 menit ke depan, boleh di komen ini dari kota mana ya yang sudah join. Sambil dicek-cek suara apakah normal, aman. Coach Helmi juga boleh suaranya dites dulu, boleh jawab. Yes, aman Kang. Agak mantul dikit, agak mantul dikit. Agak mantul dikit ya, oke, ini karena apa, speakernya juga ya, jadi kesana mantul. Tapi kalau yang dari Coach Helmi nanti enggak sih. Gitu, saya kecilin dulu nih. Nah, Cimahi hadir. Cimahi ini webinar kedua atau baru pertama kali ini? Magelang, Sumedang. Wah, Sumedang nih saya biasa mampir di Tahu Sari Kedelai ya, di Jatinangor ya. Dari Bandung, Magelang, Sumedang, Suara Aman, Karawaci. Wah, dari ada Karawaci ya. Tangsel bukan ya. Kopo, Bandung, Depok, Suara Gema. Oke. Nah sekarang masih Gema, yang udah saya matiin si speakernya ya. Bandung, Palangkaraya. Oh, Masya Allah ya, dari seluruh Indonesia ini ya. Mudah-mudahan nih semuanya yang datang malam ini kita terbebas dari riba ya. Padang hadir, wah Padang hadir. Mana lagi nih, boleh. Yang kedua Kang, tapi ke satu nggak ikutan sampai beres kan. Nah mudah-mudahan ya malam ini sampai beres ya, biar apa namanya, tidak terpotong ya ilmunya gitu. Jadi mudah-mudahan webinar ini jadi solusi ya untuk kita terbebas dari riba. Nih Kang Helmi, mana kita mau langsung aja atau kita tunggu dulu? Yes, langsung juga nggak apa-apa kan? Kita tunggu dulu ya. Oh, mau tunggu dulu. Oke, untuk kedepannya ya mungkin saya serahkan langsung aja nih ke Coach Helmi ya, yang akan memberikan materinya. Dari Siap Pintar silahkan saya serahkan ke Coach Helmi untuk men-share materi-materi daging dari bebas riba ini. Silakan Kang. Oke, terima kasih Kang Didi. Slide-nya muncul Kang? Aman? Teman-teman, apakah slide-nya sudah terlihat jelas? Sudah terlihat Kang. Oke. Baik teman-teman, sebelum mulai berikan reaction tepuk tangan untuk Kang Didi sebagai founder dari siappintar.com yang sudah memfasilitasi acara malam ini. Yes, kasih reactionnya dong, kasih tepuk tangan virtual, yes. Oke Kang. Oke, ini masih ya, baru pada masuk nih Kang Didi ya. Oke, yes, kita setting dulu supaya teman-teman siap belajarnya maksimal ya. Wait. Oke, teman-teman, sebelum mulai acara malam hari ini, yuk ramaikan suasana kita di meeting chat-nya, di chat Zoom-nya. Boleh ketik dulu teman-teman untuk menyemangati kita malam hari ini. Boleh ketik, saya siap belajar coach. Ayo teman-teman, ketik di chat Zoom-nya. Saya siap belajar coach. Silahkan. Kang, ini direkod atau gimana nih Kang? Saya rekod dulu ya, saya rekod dulu. Oke, siap.
Recording in progress. Oke teman-teman, kita mulai kelas malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, senang sekali di malam hari ini, kembali saya bisa membersamai teman-teman untuk belajar tholabul ilmi, ya, di mana barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, gitu ya. Jadi saya doakan semoga teman-teman yang ikut belajar malam hari ini, Allah berikan rezeki dalam bentuk pemahaman, dan teman-teman bisa langsung take action agar bisa keluar dari jeratan hutang dan riba. Amin? Oke, aminnya mana nih? Amin, yes. Ya, ini ada yang sudah pernah ikut untuk menguatkan kembali. Kemudian bagi yang baru ikut, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini adalah momentum kehidupan Anda menjadi lebih baik, lebih berkah, terbebas dari jeratan hutang dan riba. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya tidak akan berlama-lama karena waktunya juga ini terbatas ya teman-teman. Biasanya saya ngisi 8 jam. Hari ini kita ambil saripatinya saja. Sesuai yang Kang Didi sampaikan, poin-poin utamanya supaya teman-teman bisa mendapatkan kehidupan yang tenang tanpa riba gitu ya. Oke, teman-teman. 5 formula solusi konkret bebas riba ya. Jadi ini materi yang mendasar, terutama saya cerita dulu ya, pengalaman saya kurang lebih 20 tahun yang lalu saya terjerumus ke dalam jeratan hutang dan riba. Kalau pekan lalu saya ngisi bareng sama Kang Dewa Eka. Kalau Kang Dewa belum pernah ya, Kang Didi ya, belum pernah riba, hanya tertipu sampai akhirnya harus membayar sekitar 7 miliar lebih ya. Nah, tetapi teman-teman, perjalanan saya berbeda dengan Kang Dewa Eka gitu ya. Kalau saya justru memulai bisnis dengan transaksi riba, ya, mulai kartu kredit, KTA, pegadaian, ya, kemudian pinjam ke teman nanti dibebankan bunga sekian persen gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada yang pengalaman nggak? Siapa di antara teman-teman yang mungkin pernah berpengalaman bertransaksi riba? Boleh ketik, saya pernah coach, gitu kan? Ya. Sekali lagi, ini pembelajaran kehidupan yang luar biasa, teman-teman. Bahkan ketika saya sudah mulai bertobat, kurang lebih tahun 2011, akhirnya luar biasa ya, banyak keberkahan, banyak kemudahan yang Allah berikan. Ya, tentunya tidak mudah, teman-teman. Tetapi ketika kita berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan untuk kita nih, teman-teman. Ya, diberikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Ya. Pernah coach, pernah, oh, rata-rata pernah ya, lagi mengalami, yes, ya, yang lagi mengalami cocok nih ya, supaya tahu caranya, supaya punya apa ya, semangat gitu kan, untuk teman-teman berjuang ya. Wah, ini ada Bu Ana nih, wah, Masya Allah ya, luar biasa nih yang on cam, luar biasa ya, Bu Ana ini saya udah kenal cukup lama, alhamdulillah hari ini bisa hadir ya, thank you. Yang lain gimana nih? Saya sedang menjalankan ingin berhenti. Yes, Masya Allah ya. Ada Pak Dedi Iskandar, Masya Allah. Kang, sudah pada siap belajar nih Kang. Lebih dari 50 orang nih Kang Dedi ya. Ada Siap. Wih, Bu Luhur, luar biasa ya. Saya mengalami ingin hijrah. Yes. Menuntaskan hutang amanah ribawi. Yes, hari ini adalah momentum untuk Anda hijrah ya di jalan Allah ya. Oke, teman-teman. Ini pemaparan yang akan saya sampaikan sekali lagi supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal ilmunya gitu ya. Maka teman-teman niatkan untuk dibagikan ke orang lain ilmunya. Jadi jangan pelit ilmu ya teman-teman. Silahkan teman-teman nanti bagikan ilmunya, tulis di kertas dan niatkan. Saya ingin berbagi kebaikan ya dari hari. Tak kenal, sampaikan oleh Kang Didi. Oke, sorry teman-teman. Suara saya jelas nggak nih? Kayaknya sinyalnya bermasalah. Bu Luhur aman nggak? Aman ya?
Oke. Ya, teman-teman sekalian, ini perkenalan singkat dari saya. Perkenalkan, saya Helmi Ardian, biasa dipanggil dengan Coach Helmi. Saya adalah mentor bebas riba di program siappintar.com, di mana Kang Didi yang tadi membuka acara adalah sebagai foundernya, dan saya sangat bersyukur bisa berkarya melalui program siappintar.com ini. Nanti teman-teman bisa diskusi banyak dengan Kang Didi ya, di mana program ini keren ya, bareng sama Kang Dewa Eka. Kemudian ini aktivitas saya teman-teman, saya seorang business coach dan Islamic Wealth Planner, jadi membantu pengusaha agar hidupnya semakin berkah ya, membantu bukan hanya pengusaha, ibu rumah tangga, siapapun masyarakat Indonesia yang ingin hijrah, lepas riba, insya Allah nanti saya bagikan ilmunya untuk Anda semuanya ya. Kemudian saya Ketua Koperasi Indonesia Tanpa Riba di Kota Bandung teman-teman, saya punya perusahaan alhamdulillah, dan saya punya platform yang ini bisa mendukung untuk para pelaku UMKM. Dan yang terakhir saya nulis buku teman-teman dengan judul Menembus Batas ya. Ini perkenalan singkat teman-teman, kalau yang karena ini zamannya digital Kang Didi, jadi udah nggak perlu pakai kartu nama. Sekarang kartu namanya kartu nama digital. Silakan ketik helmiardian.com ya. Semoga teman-teman nanti bisa bersilaturahim lebih jauh lagi tentang bagaimana agar hidup berkah, hidup tenang tanpa riba ya. Ini perkenalan singkat dari saya. Sekali lagi teman-teman, ini ada nomor WhatsApp saya, boleh nanti teman-teman berdiskusi, terutama nanti teman-teman yang ingin menjalankan program konselingnya ya, nanti akan disampaikan oleh Kang Didi. Oke teman-teman, bicara tentang riba, masyarakat Indonesia saat ini sangat memprihatinkan teman-teman ya. Kalau saya menyebut ya, tadi sebagian besar sedang mengalami atau mungkin pernah mengalami, atau justru sekarang sedang mengalami kondisi kepahitan kehidupan gara-gara riba. Ya, kenapa saya semangat membagikan ilmu ini teman-teman? Karena sekali lagi, saya adalah mantan pelaku riba teman-teman. Ya, lebih dari 500 miliar. Dan itu benar-benar kehidupan tidak nyaman, ditagih oleh debt collector hampir tiap hari teman-teman. Pastinya yang merasakan ditelepon debt collector itu nggak enak banget ya, nggak nyaman. Jangan berharap tenang ya teman-teman, makanya judulnya hidup tenang tanpa riba ya. Kalau masih riba teman-teman, jangan berharap kehidupan kita bisa tenang. Yang ada di teror gitu Kang Didi. Waduh, pusing. Ya, jadi apalagi Kang Didi, saya ingat tahun 2013 itu 2 tahun perjalanan hijrah riba saya Kang. Ini mobil udah mau selesai, cicilan mobil, tiba-tiba Kang Didi dicegat 6 orang diambil di tengah jalan ya. Padahal cicilannya tidak terlalu telat-telat banget, bahkan pagi-paginya bayar 1 cicilan, tetapi ya begitulah ya, sehingga membuat saya semangat jangan sampai ada yang mengalami seperti yang saya alami ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya bersidang melawan salah satu leasing di Kota Bandung, dan alhamdulillah perjalanan saya dimenangkan ya. Nah, pengalaman inilah yang membuat saya semangat nih. Begitu Kang Didi, Kang, ayo bagikan ilmunya tentang bebas riba. Wah, saya langsung siap Kang Didi. Saya siap berkontribusi untuk program Siap Pintar ini. Ya, kenapa? Sekali lagi, ini cerita pengalaman saya pribadi yang mudah-mudahan teman-teman jangan sampai mengalami. Ya, bahkan kemarin ada rumah yang nilainya kurang lebih 5 miliar Kang Didi. Itu gara-gara utang nggak nyampe 10%, kurang lebih 500 jutaan. Gara-gara terlambat bayar, rumahnya diambil alih oleh pihak ketiga atau oleh debt collector. Kan ngeri banget ya. Jadi jangan sampai punya aset nanti teman-teman dilelang atau diambil paksa oleh orang lain. Nah, nggak boleh ya. Nanti ada cara bagaimana mengatasinya. Maka sekali lagi, riba ini adalah penjajahan zaman now ya. Silahkan ketik di chat Zoom, riba itu apa? Riba itu adalah penjajahan zaman now. Riba is slavery atau perbudakan teman-teman ya. Riba itu apa? Bentuk penjajahan di era digital zaman sekarang ini ya. Terutama apa Kang Didi yang paling banyak ya? Yang paling banyak adalah pinjol digabung dengan judol, pinjaman online dikombinasikan dengan judi online, lengkap sudah. Ya, jadi kita belum merdeka gara-gara banyak penjajahan ya. Masya Allah. Riba is modern slavery. Yes, betul Mas Rizky. Ini luar biasa. Jadi teman-teman,
sekali lagi ya, ini teman-teman harus berhati-hati karena nggak akan nyaman. Ya, orang yang dijajah pastinya nggak akan nyaman. Pinjol dan judol. Lengkap banget ya. Hampir tiap hari Kang Didi orang konsultasi, komunikasi, nanya coach gimana supaya saya lepas dari pinjol gitu ya. Ini akan coba saya bagikan ilmunya ke teman-teman. Ya, maka teman-teman sekalian, kalau teman-teman nggak aware, tidak sadar dari sekarang, malam hari ini teman-teman, ini adalah dampak-dampak yang mengerikan, ya, penjajahan dari ribawi di zaman now sekarang, ya. Sekali lagi, perbudakan modern. Ada seorang ibu sampai apa ya, ibu muda bunuh seorang rentenir, kan ini mengerikan teman-teman. Ada yang sampai dikejar oleh debt collector karena motornya mau diambil, terjatuh, akhirnya terlindas oleh kendaraan. Ini bukan dongeng teman-teman, ini kisah nyata. Bahkan tak sedikit yang ikut Zoom meeting saya gitu kan, banyak yang sampai curhat, kayaknya coach, harapan apa ya, saya kayaknya pengen bunuh diri, kayaknya hidup saya udah suram coach, masa depan saya suram coach, ya, banyak yang kayak gitu teman-teman. Ya, tetapi alhamdulillah atas izin Allah, ketika sudah mengikuti webinar ini dengan seksama, maka muncul harapan baru, ya, muncul kesadaran baru agar kita benar-benar siap untuk menjadi pribadi yang lebih merdeka. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi teman-teman, dampak riba ini macam-macam. Ke personal iya, ke pribadi, ya. Dampak ke lingkungan, ke sosial juga iya, teman-teman. Orang menjadi tidak nyaman, ya, apalagi teman-teman stres, tekanan, itu adalah salah satu dampak yang mengganggu psikologi setiap orang. Dan yang paling bahaya adalah dampak terhadap kondisi spiritual kita. Ya, ini dijauhkan dari yang namanya keberkahan. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. So, teman-teman yang hadir malam hari ini, saya doakan. Semoga teman-teman berkomitmen, bersungguh-sungguh agar terlepas dari jeratan hutang dan riba. Amin. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah akar masalahnya. Nah, boleh dicatat nih, teman-teman. Ya, ini adalah semangat yang selalu saya kuatkan, bagaimana agar masyarakat Indonesia, terutama bagi yang beragama Islam, bagi seorang muslim, meskipun di agama lain pun saya yakin riba ini adalah dilarang, ya, di semua agama. Tetapi sekali lagi teman-teman, kita harus tahu latar belakangnya apa. Ya, ada 3 teman-teman, boleh dicatat. Ya, karena waktu saya terbatas, teman-teman boleh dicatat ya. Yang pertama adalah kenapa riba ini terjadi? Nomor satunya bukan karena masalah duit, Kang Didi. Tapi ini masalah krisis keimanan. Jadi ini adalah problem kita sedang jauh sama Allah. Itu masalahnya teman-teman. Jadi kalau di lapis luarnya itu masalah keuangan, tetapi di lapis terdalam teman-teman, ini bukan di situ ya akar permasalahannya. Tetapi ini problem keimanan kita. Apa kuncinya? Kuncinya adalah karena kita jauh dari Allah. Itu teman-teman. Ya, nanti akan dibahas perlahan-lahan ya. Kang Didi, nanti ingatkan ya, saya berapa lama nih ngisi nih, supaya saya sesuaikan waktunya. 45 menit sampai 1 jam, cukup sepertinya kan. Wah, karena nanti takut kemalaman, malah makin ngantuk ya. Biasanya Kang kurang, lanjut lagi sampai subuh, biasanya gitu kan. Nah, kita lihat saja ya, animonya seperti apa nih ya. Enggak ya, Coach Helminya yang nggak kuat ya. Iya, kasihan ya. Ya. Yang kedua teman-teman, ini adalah krisis mentalitas teman-teman. Jadi problematika orang yang kena riba dan kena hutang ini adalah melemahnya mental mereka, atau kita sebut adalah mereka bermental victim atau menjadi korban keadaan. Ya, kepemimpinan diri yang lemah teman-teman. Kenapa? Karena merasa bahwa ini gara-gara pandemi, gara-gara saya di PHK, gara-gara bisnis saya anjlok, maka saya akhirnya terjerat ke dalam riba. Ya, yang paling menyedihkan adalah apa, Kang Didi? Yang pertama adalah mental, ingin serba instan, Kang Didi, pengen cepet aja gitu ya. Yang kedua adalah pengen lewat jalan pintas. Jalan pintas itu apa, Kang? Jalan pintas itu dana talangan. Oh, Kang Didi. Ya, jadi kalau Kang Didi nanti bergerak di relawan anti riba, siap-siap. Kang Didi, boleh nggak bayarin hutang saya, pinjemin uang dari Kang Didi? Nah, bakalan banyak yang kayak gitu, Kang. Ya.
Padahal sekali lagi teman-teman, itu bukan solusinya teman-teman. Nggak ada ceritanya bayar hutang dengan hutang. Nggak ada ceritanya seperti itu teman-teman. Ya, sekali lagi, hutang itu wajib dibayar teman-teman. Tinggal bagaimana cara melakukan prosesnya agar ini tidak menyebabkan gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, yang pertama keimanan kita yang krisis, yang kedua adalah mentalitas kita yang krisis. Dan yang terakhir, ini yang di lapis luarnya yang kelihatan, yang tampaknya adalah krisis keuangan, di mana kebutuhan hidup dan gaya hidup Anda tidak bisa dipenuhi oleh penghasilan Anda saat ini. Ya, apa istilahnya Kang Didi? Banyak gaya gitu loh, Kang. Ya, belum sanggup belum sanggup beli mobil, maksain beli mobil, belum sanggup beli rumah, maksain beli rumah. Akhirnya macet, gagal bayar, ya sudah. Apalagi sekarang yang lagi banyak apa Kang Didi? Pay later. Aduh, itu yang paling diminati sekarang Kang Didi. Ya. Jadi ini teman-teman yang teman-teman harus hati-hati ya, karena godaan riba itu sekarang dari segala penjuru ya. Makanya kalau imannya nggak kuat, teman-teman akan lemah nantinya ya. Banyak dapat godaan-godaannya ya. Maka teman-teman ya, sekali lagi, jika hidup Anda bermasalah atau bisnis Anda bermasalah, tolong Anda cek lagi. Apakah dalam bisnisnya, apakah dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya, ya, dalam setiap aktivitasnya ada riba nggak di situ? Ya, kalau ada riba, teman-teman, bisa jadi riba adalah salah satu penyebabnya. Ya, riba itu sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ngeri? Ngeri banget, Coach. Nah, gitu teman-teman. Riba, boleh disingkat nih. Riba itu apa? Ngeri banget, Coach. Ya, dampak dalam kehidupan. Riba bikin hidup jadi serba pusing gitu, Kang Didi. Ya, ngeri banget. Oke, teman-teman, sampai sini ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan. Ngeri banget, Coach. Yes. Ngeri banget, yes. Oke. Nah, maka teman-teman sekalian, perhatikan hadis ini, teman-teman. Ini yang membuat saya nggak bisa tidur berhari-hari, teman-teman. Ya, karena ternyata ini bukan main-main dosanya ya. Ya, perhatikan ini, teman-teman. Apabila perbuatan zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti penduduknya telah mengizinkan turunnya azab Allah atas diri mereka. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani, teman-teman. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman yang hadir malam hari ini nih, yuk kita interaksi ya. Kira-kira sepakat nggak bahwa zina dan riba ini di Indonesia ini terutama, ini sudah terang benderang. Sepakat nggak teman-teman? Menjadi menderita dengan ribawi. Yes, betul banget Mbak Diah ya. Oke, teman-teman, saya tanya nih, kira-kira ini sudah terang benderang nggak? Zina dan riba ini sudah dianggap hal yang lazim, hal yang biasa. Kira-kira seperti itu nggak, teman-teman? Ya, ngeri banget ya. Oke, terang benderang, Coach. Yes, ya, terang banget, kinclong. Yes, benar ya, Pak Erlangga, Masya Allah ya. Hal yang biasa, ya, pegadaian merajalela. Bukan hanya pegadaian Pak yang lebih ngeri, yang turun ke komplek-komplek atau ke ke pedesaan atau ke rumah-rumah di gang, ada yang namanya Bang Emok, Kang Didi, atau rentenir. Ada nggak di sekeliling Anda yang mereka masuk ke gang-gang rumah menawarkan seolah-olah ini jadi solusi? Ya, padahal itu adalah agen ribawi. Bang Emok, yes, ya. Terangnya kebangetan, betul Bu Farida. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, kita sedang berada dalam zaman di mana riba ini sudah dianggap hal yang lazim. Bahkan mengerikannya ya, di negara kita riba ini haram tetapi dilegalkan di Indonesia, teman-teman. Nah, ini yang jadi PR, Kang Didi. Ya, jadi ini adalah diharamkan tetapi sekali lagi dilegalkan ya di negara yang kita cintai. Makanya saya semangat nih ya membuat norma hukum supaya ya riba ini mudah-mudahan ya menjadi satu perhatian penuh dari negara kita ya, bahwa ini adalah membuat masyarakat Indonesia jadi tidak berkah hidupnya.
Ya, oke, thank you teman-teman atas interaksinya. Yes. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, nanti teman-teman kita akan lakukan yang namanya riba check up nih teman-teman, supaya teman-teman sekalian kita mengidentifikasi kira-kira nih jangan-jangan oh ternyata itu riba juga ya. Nah, kalau teman-teman tidak memahami ini, maka nanti berbahaya ya, teman-teman bakalan apa namanya pusing nih, kira-kira yang dianggap hal yang biasa ternyata ini adalah transaksi ribawi. Contoh Kang Didi yang paling hal kecil nih Kang. Kang Didi ini kita interaksi sedikit ya. Pernah nggak Kang kalau kita mau lebaran atau lagi menjelang lebaran suka ada orang yang nuker uang Kang pas untuk ini, untuk ngebagiin ke ponakan-ponakannya. Uang 100.000 diteker uang 2.000-an itu. Pernah lihat nggak Kang di pinggir jalan kayak gitu? Betul. Pernah lihat di Jalan Braga biasanya tuh mau ke Braga. Nah, kalau di Bandung ya, kalau di Bandung tuh di setelah balai kota belok ke kiri ya ke arah Braga. Nah, biasanya banyak di situ Kang. Kang Didi ya. Tidak menyalahi aturan. Ternyata itu adalah teman-teman bagian dari contoh riba yang kecil, namanya riba fadl. Ya, kenapa? Karena pertukaran nilai antara uang 100.000 tidak setara dengan uang 2.000-an yang jumlahnya nggak nyampe 100.000. Nah, itu ada selisih tuh. Nah, selisih pertukaran itu teman-teman dinamakan sebagai riba fadl. Nah, itu yang sederhana nih teman-teman, bukan hanya sekedar bunga bank segala macam gitu ya. Nggak gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman yuk kita check up. Nggak akan lagi ngeriba. Amin. Keren Bu Airiani ya. Oke, siap. Yuk teman-teman, siapkan catatannya. Siapakah di antara teman-teman yang pernah mengalami ini Kang Didi? Kita check up dulu Kang. Ibaratnya kesehatan ada medical check up. Nah, ini riba juga ada check up-nya nih, dideteksi nih ya. Apakah ada nih di antara kita ribanya? Oke, yang pertama, siapa teman-teman yang pernah pengalaman pakai kartu kredit? Ini adalah riba pertama saya, teman-teman. Ya, kartu kredit. Ada yang pengalaman ya ditawarin bikin kartu kredit ya dengan instan. Sekarang tuh banyak iklan-iklannya di mana di YouTube atau di aplikasi-aplikasi ya. Ini godaan ribawinya nih, ya. Oke, yang kedua teman-teman, siapa yang pernah pengalaman KTA, Kang Didi, kredit tanpa agunan? Kalau orang nyebutnya gini Kang Didi, KTA itu adalah kredit tanpa angsuran. Habis ngredit, lupa untuk ngangsur. Nah, aduh, ini saya pun mengalami teman-teman, kredit tanpa agunan. Ya, ngeri ya. Ini masa lalu nih ya, masa jahiliyah nih. Ada yang masih bertransaksi ini teman-teman? Yang berikutnya, siapa yang pernah bertransaksi pinjaman online? Ya, teman-teman sekalian, ini yang lagi marak. Banyak pinjaman online yang legal maupun ilegal. Ya, ini yang, waduh, ini sudah menjadi PR bersama ya. Untuk segera hijrah, lepas dari transaksi-transaksi ribawi. Ya. Kemudian teman-teman yang keempat nih auto debit atau teman-teman yang menggadaikan SK pekerjaannya, gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman menggadaikan SK pekerjaannya ke bank dengan jaminan SK. Teman-teman bayar setiap bulan dipotong gaji. Nah, gitu teman-teman ya. Ini salah satu bentuk transaksi ribawi yang paling banyak dialami. Bahkan kemarin ini menyedihkan ya, baru dilantik jadi pegawai langsung pada menyekolahkan SK-nya. Dengar nggak berita itu teman-teman? Ya, ayo nomor berapa nih? Ayo, siapa yang pernah pengalaman menggadaikan SK-nya? Kartu kredit pernah, KTA nggak pernah, pinjol nggak pernah, alhamdulillah. Ya, oke. BPJS termasuk riba nggak coach? Ada dua pendapat. Nanti itu tinjauan lain ya. Gitu teman-teman. Ya, kalau tidak ada denda dan itu hanya berbicara tentang kesehatan, tidak ada investasi, nah itu baru yang sebagian ulama membolehkan. Tapi nanti di kesempatan lain kita bahas itu ya. Oke. Yang kelima teman-teman, pinjaman ke bank. Ya, baik menggadaikan tadi ya, menggadaikan BPKB-nya, ya kan,
atau mungkin STNK, BPKB, kemudian apa? Sertifikat rumah, ya. Kemudian koperasi, ayo teman-teman siapa yang pernah pinjam uang ke koperasi? Dibilangnya di sini nggak ada bunga, ya. Yang ada adalah biaya admin. Nah, biaya admin dari hutang piutang. Sami wae kata orang Ujung Berung, ya, sama aja teman-teman, ya. Yuk teman-teman. Yang ketujuh, pernah yang ke Pegadaian? Nah ini yang paling rame, terutama ibu-ibu pas mau menyekolahkan anaknya, ya, ke sekolah perlu uang, akhirnya ngantri di Pegadaian, ya. Ini ya luar biasa, ya, mengatasi masalah tambah masalah, gitu ya teman-teman. Yes, siapa yang pengalaman cicilan motor? Aduh ini gua banget nih ya, waduh luar biasa, ya. Sampai saya pernah motornya dicicil, akhirnya motornya belum lunas, saya gadaikan, habis digadaikan nggak bisa nebus, akhirnya motornya dilelang teman-teman, ya. Pokoknya luar biasa lah, tahun 2007 apa 2008 ya. Jadi mengerikan lah, mengerikan ya, sudah banyak pelanggaran yang saya lakukan gitu ya, terkait tentang riba ini. Makanya jangan sampai teman-teman seperti saya di masa lalu ya bertransaksi yang Allah larang gitu ya. Cicilan mobil teman-teman ke leasing, di mana kalau telat 1 hari saja teman-teman sudah dikenakan denda, baru nyicil aja sudah dibebankan bunga di depan, kalau telat dikasih denda, kalau mau dilunasi cepat, itu teman-teman dikasih penalti. Bunga, denda, penalti itu adalah riba zaman now teman-teman. Ya, yo siapa yang pernah nih? Mana aja nih? Motor masih kredit Pak. Oh oke. Koperasi pernah. Oke. Gadai pernah. Waduh. Masih menjaminkan sertifikat rumah dan jaminan kartu ATM. Wow. Ya, ini perlu ngobrol banyak nih Bu Nani ya supaya segera untuk hijrah lepas riba ya. Oke, dulu punya kartu kredit sampai belasan. Wah, senasib Pak Erlangga, sama kayak saya Pak. KTA 2, Masya Allah, ini ngeri banget ya. Ada ibu-ibu datang ke saya, teman-teman bawa 40 kartu kredit yang nilainya lebih dari 1 miliar. Ada 40-an kartu kredit. Ya, ngeri banget. Orang-orang yang konsultasi ke saya nih ngeri-ngeri ya. Ada yang tertinggi itu sampai 300 miliar teman-teman hutangnya ya. Ngeri, yes Pak Erlangga, astagfirullah ya, jangan sampai terjerumus lagi. Kemudian cicilan rumah, ini tadi sudah disampaikan, dan ini salah satunya adalah banyak yang juga yang kena rentenir. Nah dari 1 sampai 11 teman-teman, pernah pengalaman yang di mana aja nih ya. Kalau saya yang tidak pernah, pinjol tidak pernah, auto debit juga tidak, ya yang lain-lainnya ini ngalamin. Rentenir belum pernah ya. Tidak pernah, bukan belum pernah, tidak pernah teman-teman ya. Gitu, wow. Ayo Kang Didi, siapa aja nih? Pernah gadai nggak ketebus, berarti dilelang ya. Sampai habis buat makan kok. Tuh Kang, ngeri banget Kang. Oke, semoga ada solusinya. Yes, malam ini insya Allah ada pencerahan ya. Nah, maka kalau teman-teman sudah mengidentifikasi, ini langkah awal teman-teman. Supaya teman-teman mengenali, menyadari apa aja riba-riba yang sedang dialami. Ya. Nanti teman-teman tulis di dalam satu formulir seperti ini teman-teman. Ya. Jadi teman-teman ini namanya debt mapping. Teman-teman tuliskan namanya, tuliskan berapa hutang pokoknya, bunganya, ya statusnya lancar atau macet. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman mampu melakukan debt mapping ini teman-teman, maka ini setengah langkah sudah bisa teratasi menyelesaikan masalah hutang dan ribanya. Kadang mumet Kang Didi, di sini mumet karena semua bebannya di pikiran. Ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang pengen dapat file debt mapping nih? Nanti saya bagikan hadiah buat teman-teman. Yang mau mana nih? Pastikan ikut sampai tuntas. Teman-teman nanti di print supaya, atau yang punya Excel nanti teman-teman diketik di Excelnya mana aja nih. Supaya apa? Supaya pemetaan itu adalah, apa kata Kang Dewa kemarin Kang Didi, pemetaan utang tuh clarity, kejelasan. Ya, kalau masih di benak ini nggak jelas, maka teman-teman akan pusing setiap hari.
Ya, siapa di antara teman-teman yang pengen dapat formulir debt mapping? Nanti saya bagikan hadiah buat teman-teman. Ya, di sesi akhir. Mau. Oke. Teman-teman, Kang Didi banyak yang mau hadiah gratis debt mapping buat teman-teman. Banyak hadiah yang nanti malam hari ini akan dibagikan di program Siap Pintar ya. Nanti tugas Kang Didi nanti ya yang berbagi. Mau coach. Yes, teman-teman. Ikut sampai tuntas ya, sampai akhir. Ya, sampai subuh. Oh enggak, Kang. Aman Kang Didi. Oke, teman-teman. Clear ya sampai sini? Teman-teman identifikasi dulu masalahnya apa, teman-teman tuliskan. Ya, mana yang nanti ada pemaparannya, mana yang tanpa jaminan, mana yang dengan jaminan. Jadi jangan langsung percaya, oh nanti saya bantu selesaikan masalahnya. Untuk kartu kredit mungkin cocok, tapi untuk rumah belum tentu cocok penanganannya. Jadi semua punya pendekatan yang berbeda. Ya, makanya kalau saya waktunya bisa 1 hari full, ini semuanya dibedah. Ya, hari ini kita intisarinya saja supaya teman-teman dapat pencerahan malam ini. Ya, oke kita lanjut nih Kang. Ya, oke. Nah teman-teman, maka gimana caranya Coach supaya saya segera bisa melalui perjalanan-perjalanan yang berat ini supaya jadi lebih ringan. Ya, kok bilang berat. Gimana caranya Coach? Oke. Mau Pak biar cepat selesaikan utang dan ribanya? Yes, maka Bu Nani kuncinya adalah kita harus tahu dulu apa yang jadi problem kita nih. Ya, oke. Nah, ini teman-teman. Tidak bisa muncul ya. Bentar. Siap Coach, oke. Nah, maka teman-teman sekalian, siap Coach. Nah, maka teman-teman, langkahnya pembelajarannya ada 3 nih Kang Didi ya. Jadi yang pertama, yang paling mahal dan paling lama di nomor 1. Yaitu apa? Kesadaran diri dan penerimaan diri. Itu nomor 1 teman-teman. Ketik teman-teman, sadari, jauhi, bangun solusi. Nah ketik di chat Zoom ya supaya nempel nih. Jadi yang paling lama dan paling mahal, kadang orang nanya ke saya, Coach, seperti Bu Nani tadi, gimana solusinya? Nah, solusi itu nomor terakhir, teman-teman. Yang mahal itu adalah membangun kesadaran. Maka perlu edukasi, ikut kajian, ikut seminar, ikut webinar seperti ini. Ini untuk membangun kesadaran. Kang Didi, saya harus bayar jutaan bahkan lebih dari 10 juta Kang untuk belajar bagaimana supaya bebas riba. Nah malam ini ikut Zoom meeting ini bayar berapa Kang? Ini gratis malam ini. Tidak dipungut biaya gitu ya. Emang Siap Pintar ini keren ya teman-teman. Jadi beruntung teman-teman, zaman saya tahun 2011 2012 kalau pengen belajar seperti ini saripati yang ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya harus berbayar jutaan rupiah teman-teman. Ya pernah 3 hari 3 malam saya belajar, itu bayarnya 4 juta rupiah. Belum training berikutnya. Nah hari ini saripatinya saya bagikan ke Anda semuanya ya. Supaya jangan ada lagi riba di antara kita. Yang pertama, sadari. Anda sadar, kemudian Anda menerima. Nah kadang Kang Didi, yang jadi problem adalah orang merasa apa ya? Tidak menerima. Padahal itu kan kesalahan diri kita sendiri. Denial, pokoknya saya pengen keluar dari ini, saya nggak mau menghadapinya. Kenapa? Lemahnya kesadaran dan penerimaan diri. Maka teman-teman, salah satu bentuk menyadari adalah kita kembali lagi ke track yang benar. Ya, kembali lagi ke Allah. Gitu teman-teman. Itu nomor 1. Sadari. Kalau sudah menyadari, tahap kedua adalah jauhi. Karena riba ini teman-teman sampai akhir zaman ini kampanyenya nggak akan pernah berhenti teman-teman. Ya, jadi perjalanan dakwahnya Coach Helmi dan tim bahwa ini bukan seumur hidup, tapi ini seumur bumi sampai kiamat kelak orang akan mengkampanyekan tentang riba ini. Maka nggak ada kata lain selain jauhi teman-teman. Ya, sadari, jauhi. Yang ketiga adalah bangun solusinya. Oke, sadari, jauhi, bangun solusi. Yes, teman-teman. Sudah disadari sampai ngerasa malu sama Allah. Bu Tina, itu rezeki Bu Tina.
ketika kita punya rasa malu kepada Allah bahwa kita telah bertransaksi ribawi, maka disitulah kunci rezeki akan dibukakan oleh Allah. Yang mengerikan adalah orang tidak tahu malu, tidak sadar-sadar untuk keluar dari riba. Bu Tina harusnya bersyukur, masih ada rasa malu, masih ada merasa hina ketika kita bertransaksi yang ribawi. Maka bersyukurlah Bu Tina, masih diberikan alarm, masih diberikan rasa malu. Good, nggak apa-apa. Sadari dan kemudian Anda terima. Baru setelah itu jauhi dan bangun solusi. Yes, Bu Tina, jangan berkecil hati. Ya, teman-teman. Bu Marlia, nggak usah berkecil hati. Ya, kita ngumpul di sini untuk saling menguatkan, membangun kesadaran bersama. Ya, alhamdulillah sudah terima dan sekarang satu-satu sedang dibereskan. Good. Alhamdulillah saling menguatkan. Nah, maka teman-teman, gimana caranya supaya kita sadar? Nah, ini ilmu dagingnya nih teman-teman. Teman-teman kuasai tentang pemahaman riba secara sederhana, ya, secara apa ya, yang ini setiap orang mampu memahaminya dengan cepat. Ya, kalau mau lebih lengkap boleh teman-teman seperti saya belajar ilmu fikih muamalah selama 6 bulan teman-teman, ya, belajar setiap pekan, ya, untuk belajar tentang riba itu sendiri. Nah, teman-teman sudah dapat langsung intinya. Ternyata kesalahan saya sudah sadar tapi belum menerima. Nah, sadar penerimaan itu satu paket. Kayak permen dengan bungkusnya, Bu Marlia. Sadar, kemudian terima. Ya, jangan merasa, oh enggak, saya menghindar dan sebagainya. No. Ya. Oke, teman-teman. Ya, sekali lagi saya akan paparkan teman-teman dalam waktu singkat mudah memahami tentang riba. Apa itu riba, jenisnya, hukumnya, dan terakhir adalah solusinya. Siap, teman-teman? Yuk, catat nih. Ini ilmu kerennya nih, teman-teman. Yang teman-teman nanti jangankan untuk mengambil riba. Berpikir aja nanti teman-teman udah nggak berani nih, teman-teman. Ya, ini pembelajaran 13 tahun lalu ketika saya pertama kali hijrah riba, teman-teman. Maka ilmu inilah yang membuat saya tidak lagi berani untuk ambil riba. Jangankan ngambil, berpikir pun udah nggak berani. Ya, teman-teman. Karena sudah diberikan kesadaran dan pemahaman. Oke, teman-teman, silakan dicatat ya. Yang pertama, teman-teman, perhatikan ini. Bahwa riba ini ternyata di Al-Quran sudah diatur. Ini boleh di screenshot ya, teman-teman. Di surat Ar-Rum, kemudian An-Nisa, Al-Imran, dan kemudian Al-Baqarah. Yang paling banyak nih di Al-Baqarah, teman-teman. Ya, ini teman-teman, karena waktu saya terbatas, teman-teman selesai acara, nanti coba buka Al-Qurannya, kemudian pelajari. Ternyata di Al-Quran itu jelas larangan tentang riba ini. Ya. Oke, teman-teman, apa itu riba? Nah, ini kan pertanyaan mendasar. Banyak orang menjawab riba itu kaitannya hanya dengan utang piutang atau berkaitan dengan bunga saja. No, itu bagian kecilnya, teman-teman. Ya, maka supaya memudahkan pemahaman teman-teman, ini definisi yang mudah-mudahan ini mudah untuk teman-teman bisa pahami dan jelaskan ke orang lain. Apa itu, Coach? Riba ini, teman-teman, diambil dari kata ziyadah atau tambahan. Ya, bedanya dengan berkah, kalau berkah itu sama. Kata dasarnya dari ziyadah, tambahan. Kalau berkah itu tambahan kebaikan, ziyadatul khair, sementara riba ini adalah tambahan keburukan. Jadi kalau keburukan Anda bertambah, itu teman-teman adalah yang dinamakan dengan riba. Ya, oke. Secara definisinya, teman-teman, riba ini adalah pengambilan tambahan dari harta pinjaman, berarti dari hutang piutang, nih, maupun pertukaran barang dengan cara yang batil. Jadi bukan hanya dari pinjam meminjam nih, teman-teman, tapi dari jual beli saja, kalau salah caranya, dan ini terjadi transaksi yang batil, maka itu terjadi transaksi ribawi. Nanti saya akan contohkan beberapa kasus, termasuk tadi, jual beli uang yang ada selisihnya, tidak setara. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman pelan-pelan masuk nih. Ini mah gampang kok. Ternyata riba itu adalah tadi, tambahan dari pinjam-meminjam maupun jual beli dengan cara yang batil.
Sampai sini teman-teman bisa dipahami ya? Clear, clear, clear. Oke, clear coach gitu teman-teman. Ya biar semangat nih, makin malam makin semangat. Oke, siap banget coach. Oke, clear, clear, clear. Oke, yes. Clear coach. Nah gitu teman-teman, biar semangat, duduknya tegap nih ya, karena kita ngomongin tentang bebas hutang, bebas riba ya. Clear coach. Oke, Mas Rizky. Nah, berikutnya teman-teman, jenis-jenis ribanya apa saja? Nah, ini malam ini nggak akan dikupas dalam ya, Kang Didi ya, karena sekali lagi terbatas. Tapi teman-teman, akan ada pemaparan yang lebih komprehensif, terutama kalau teman-teman belajar ilmu fikih muamalah. Sekarang udah banyak di mana-mana diadakan ya, teman-teman tinggal ikut ya. Tapi garis besarnya ini teman-teman, ini clue-nya. Ya, jadi riba dibagi dua, dari hutang piutang, dari buy atau dari jual beli teman-teman. Ada riba dari hutang, ada riba dari jual beli. Ya, contoh yang paling sederhana teman-teman. Saya contohin sedikit ya. Riba kod. Nah, riba kod tuh gini. Kalau teman-teman pinjam uang, kemudian kata yang minjamnya jangan lupa ya, kalau pinjam 1 juta nanti balikinnya jadi 1.100.000. Nah, itu teman-teman. Itu bisa dikatakan sebagai kategori riba kod. Riba dari pinjam meminjam uang yang di dalamnya tadi ada tambahan-tambahan. Ya, kalau riba jahiliyah ini paling banyak diketemukan kalau apa nih teman-teman? Ini kasusnya zaman dulu begini. Simak nih. Oke, aku pinjam uang nih. Nah, ya, saya pinjam uang nih ke Kang Didi 500.000. Kata Kang Didi gini, kalau bayar tepat waktu, kamu kembalikan 500.000. Tapi kalau kamu terlambat sekian hari, maka bayarnya jadi 600.000. Nah, itu namanya riba jahiliyah. Kalau tepat waktu, tetap nggak ada tambahan. Tapi kalau ternyata terlambat membayarnya, maka dibebankan biaya tambahan. Nah, itulah yang namanya riba jahiliyah. Atau orang kenal sekarang dengan, contoh yang paling gampang apa? Denda kalau Anda terlambat bayar hutang. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau mengenakan denda terhadap yang mengutang, dan itu jelas prosentasenya dari hutang, bukan karena sanksi kelalaian gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, zaman sekarang, super jahiliyah, nggak telat aja sudah dikasih tambahan. Ya, bayar awal kontrak sudah ada bunganya, terlambat ada tambahannya, ada dendanya, kemudian dipercepat dilunasi, ada sanksinya atau ada penaltinya. Nah, itu adalah riba yang komplit, riba super jahiliyah lagi nih zaman now ini ya. Riba fadl tadi saya sudah contohkan, pertukaran yang tidak setara, uang 100.000 ditukar dengan 90.000, pecahan 2.000-an, atau beli kurma yang 1 kilo yang bagus ditukar dengan kurma yang jelek 2 kilo. Nah, itu nggak boleh teman-teman, karena tidak setara. Emas, catat ini teman-teman, 6 barang riba. Ini saya nggak munculin kayaknya di slide nih. Ada 6 nih. Emas, perak, gandum, kurma, gandum kasar, sama garam. Nah, ini barang ribawi. Ya, supaya ini nggak jadi riba, maka jual belinya harus yad dan biadin, harus cash and carry. Ya, emas, perak, gandum, kurma, jawawut atau gandum kasar, kemudian garam. Nah, ini hanya 6 barang ini yang teman-teman belinya harus tunai, ya. Nggak boleh ada selisih waktunya kalau mengikuti kaidah 6 barang ribawi. Nah, ini akan ada pemaparan yang lebih jelas di program-program berikutnya, ya. Kemudian ini yang paling banyak di perbankan, ya, teman-teman. Jadi setiap ada pinjaman, permodalan usaha, tapi ngomongnya permodalan, tapi ternyata itu adalah jual beli yang di dalamnya ada ribanya. Ini yang banyak terjadi. Ini paling banyak di perbankan. Pinjam meminjam, tapi sekali lagi ada tambahan manfaat di dalamnya. Nah, gitu aja teman-teman, clue-nya ya. Jadi dengan memahami ini teman-teman sudah paham, oh ini riba dari utang, oh ini riba dari jual beli yang salah gitu ya, atau jual beli kredit tapi polanya salah. Kan jual beli bisa cash, bisa kredit kan? Ya, teman-teman. Ya, nah ini. Jika seseorang menghutangkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Karena itu adalah riba, teman-teman. Jadi nggak boleh minta tambahan dari tolong-menolong atau dari hutang piutang.
Ya, ini yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, ini dibahas lengkap nanti kalau teman-teman mau belajar mendalaminya, paling enggak lah teman-teman tadi sudah saya kasih gambaran. Ya. Nah, saya oke. Oke, like ya. Wait. Kita tunggu dulu ya, sepertinya jaringan Coach Helmi ada kendala nih, biasa ya. Kemarin juga kalau sedang ngebahas riba ini ya, ada aja nih sabotase ya, entah dari mana gitu ya. Kita tunggu sambil menunggu nih. Di sini sama lah, saya juga sama pernah juga ya, pernah KPR juga, pernah motor ya dulu ya, terus pernah juga saya apa niatnya tadi ya sama apa modal-modal bisnis gitu, nanti dilebihin, saya dapat tiap bulan dapat apa namanya, dapat keuntungannya gitu fix gitu ya, dan ternyata dari situ uangnya raib ya, uangnya raib, jadi riba, jadi raib ya, itu saya ngalamin sendiri ya. Saya di sana nggak sih, untungnya nggak terlalu gede ya. Kalau saya tuh kehilangannya nggak terlalu gede, sampai tadi Coach Helmi apa 600 sampai 500 jutaan gitulah ya gitu ya. Tapi saya tuh hanya 100 jutaan juga ya. Tapi lumayan lah, lumayan nyesek lah itu ya, lumayan nyesek banget, dan ternyata itu termasuk ke dalam riba ya. Walaupun perjanjian usahanya tuh ya ada perjanjiannya dibalikin lagi, dan itu emang udah kesalahan saya lah, itu udah saya terima juga, saya sangat salah juga ya mengambil jalur itu ya. Ini kenapa nggak ada ini ya, diosin lagi nanti, saya udah masuk Kang. Udah masuk sebentar, saya cek dulu ya, bentar Kang. Ini belum ada nih Kang, pakai yang digital planner aja atau gimana? Pakai yang digital planner. Kang Helmi, pakai yang digital planner aja. Saya jadiin kosa yang digital planner. Coba Kang, pakai yang digital planner. Cek Kang. Udah muncul belum Kang? Udah muncul, udah. Oke, yes. Wah, sinyalnya tadi hilang ya? Sinyalnya tadi hilang. Oke, untung ada cadangan nih. Wait. Oke, tadi saya jadi ngedengar Kang Didi ini dong, apa namanya, curhat-curhat gitu ya? Iya. Sama lah, kita juga sama-sama pernah ngeriba lah. Masya Allah. Oke, siap Kang. Oke, teman-teman siap lanjut nggak nih teman-teman? Tadi kan sudah belajar ya. Siap lanjut. Yang siap lanjut boleh ketik. Lanjutin Coach. Oke. Nah, udah muncul lagi ya Kang? Sudah. Lanjut. Oke. Ya selalu ada godaan-godaan nggak ridho nih Kang. Ngomongin solusi itu biasanya gitu ya Kang? Iya, ada aja nih bisikan syaitan ini. Yes. Oke, teman-teman ya, kita lanjut. Spotlight for everyone. Oke. Lanjutkan Coach. Gimana segera? Saya pengen segera beres nih Coach. Siap. Sabar ya. Oke.
Oke Kang, slide-nya belum muncul ya? Slide-nya belum. Nah, ini Nah, ini teman-teman udah. ya. Yang muncul ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman jual beli tadi ya, ini hati-hati nganggapnya ini transaksi jual beli, padahal ini ribawi, teman-teman. Beli motor, beli panci, atau beli apapun, katakanlah disepakati harganya sekian, anggap di sini 15 juta. DP sekian, sisanya 12,5 juta. Nah, ini teman-teman cicil selama 3 tahun, ini contoh aja. Begitu dicicil 3 tahun, teman-teman, muncullah angka segini. Maka total cicilan dan total DP ini sama-sama 15 juta. Ini halal, teman-teman. Jual beli kredit ini halal, ini syariah, teman-teman. Faktanya gini enggak? Enggak, teman-teman. Datang ke leasing, maka cicilannya bukan 300.000, tapi 645.000, teman-teman. Ya, 645.000 dikali 3 tahun, terkumpullah 22,5 juta. Maka ini selisihnya 10 juta. Ini riba, teman-teman. Ya, dari motor saja yang harga 15 juta, ngeri, teman-teman. Ribanya 10 juta. Ini kalau tepat waktu bayarnya. Coba kalau sama dendanya, lebih ngeri lagi. Ya, maka teman-teman sekalian, ini nih, perhatikan ini nih, ya, supaya teman-teman sadar dan tidak berani lagi ambil riba. Ya, 1 dirham yang didapatkan melalui riba lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina yang dilakukan oleh seseorang. Dan paling parah berasal dari harta seorang. Ya, ini nggak boleh main-main, teman-teman. Semoga malam ayahnya untuk kita semuanya, agar kita tetap taat, tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, yaitu tidak bertransaksi ribawi. Maka kalau tadi bunganya 10 juta, teman-teman, dibagi 70.000 dikali 36, kurang lebih setara dengan berzina 3.000 kali, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan main-main ngomongin tentang riba ini. Riba dengan zina ini sama-sama dosa besar, teman-teman. Ya. Oke, lanjut, Coach. Oke, ini teman-teman, hukum riba. Ya, MUI sudah ngasih aturannya, teman-teman. Ini jelas haram, sudah ada dari 20 tahun yang lalu. Fatwanya sudah ada. Ya, bahwa menurut MUI haramnya bunga atau riba nasiah yang ada di bank itu adalah hukumnya haram. Ya, maka ada 7 hal nih yang Coach Helmi rangkum. Ya, simak benar-benar nih. Ini membangun kesadaran. Yang lamanya di sini. Kalau solusi mah sedikit, teman-teman. Kalau ininya udah kuat. Yang pertama, teman-teman, simak. Riba ini hukumnya adalah haram. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka hukum riba ini adalah haram. Sama seperti haramnya terhadap zat-zat atau transaksi-transaksi yang Allah haramkan lainnya. Ya, khamr, minuman keras gitu ya. Kemudian daging babi, ya, dan banyak transaksi yang diharamkan, riba pun sama. Ya, riba ini adalah transaksi yang diharamkan. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah ini yang bikin saya merinding dan nangis luar biasa ketika saya diajarkan oleh guru saya. Ya, maka mereka yang tidak meninggalkan riba, maka siap-siaplah menantang perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya, berhati-hati teman-teman. Ya, kita nantang perang sama sparring partner di bela diri aja kita bisa kalah nih bertanding gitu ya. Ini kita nantang perang sama Allah dan Rasul. Pasti barokahnya Allah cabut, teman-teman. Ya, berhati-hati buat teman-teman sekalian, di satu sisi minta kebaikan, minta keberkahan, keselamatan, tapi di satu sisi Anda nantang perang sama Allah dan Rasul-Nya. Satu-satunya maksiat, satu-satunya dosa yang Allah tabuhkan genderang perang terhadap para pelakunya. Ya, yuk teman-teman sambil baca istighfar dalam hati ya. Bagi yang muslim teman-teman, ini adalah dosa yang nggak boleh. Ini dosa besar teman-teman. Yang ketiga, Allah akan menghinakan teman-teman. Menghinakan orang yang riba, disamakan dengan orang gila kemasukan setan. Ya, jadi teman-teman ketika tadi Anda merasa malu bertransaksi riba, bersyukurlah teman-teman. Karena Anda kembali sadar dari sesuatu hal yang membuat Anda seperti orang gila dan kemasukan setan. Ini Quran yang bilang seperti ini, bukan Coach Helmi, teman-teman. Ya, jadi Allah menghinakan. Jadi kalau Anda berkomitmen untuk lepas riba, maka Anda sedang menjadi pribadi yang lebih mulia.
Barang siapa memuliakan orang lain, ya kan, membahagiakan orang lain, maka itu jadi jalan rezeki buat kita semuanya. Maka kenapa saya semangat? Orang yang tobat riba berarti Allah sedang muliakan, ya. Maka insya Allah rezeki kita dipermudah. Clear ya? Teman-teman, riba itu adalah hina, teman-teman. Yang keempat, ini tadi, dosa besar yang disetarakan dengan berzina. Yang kelima, ya teman-teman, saya bacakan ya, dan ini luar biasa. Ya, dan ini terjadi di zaman now, teman-teman. Ya, di mana betapa bejatnya seorang anak laki-laki mengajak berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Anda pun mungkin melihatnya di televisi kemarin, bukan di televisi, di mana di media sosial, di YouTube, ya, terjadi perzinahan antara seorang ibu dengan anak kandungnya, teman-teman. Tapi ingat, teman-teman ngambil riba, itu paling ringannya disetarakan dengan hal yang sama. Ya, mudah-mudahan teman-teman malam hari ini tersadarkan dan teman-teman ambil tindakan. Saya nggak akan pernah lagi coach ambil ribawi. Kenapa? Karena sekali lagi, ini benar-benar dosa yang tadi ya disamakan seperti seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandung. Yang keenam, nah, ada yang bilang, coach saya kan bukan banknya, saya yang jadi korbannya. Nggak ada yang namanya korban dalam riba. Kenapa? Karena yang ngasih, yang makannya, yang ngambilnya, yang saksinya, dan yang nyatetnya hum sawaun. Rasul melaknatnya, sama aja. Yang ngambil, yang ngasih, yang nulis, yang jadi saksi, sama aja. Ya, teman-teman. Nauzubillah min zalik, teman-teman. Malam ini teman-teman yang sedang menyimak kelas saya malam hari ini, sambil mendengarkan saya, silahkan teman-teman beristighfar. Ya, karena ini nggak main-main saya ngomong kayak gini. Ini makanya saya semangat gitu, teman-teman. Yuk teman-teman, sadari malam ini bahwa ini adalah dosa yang membuat hidup Anda berantakan, membuat hidup Anda terpuruk, membuat hidup Anda susah karena dosa riba ini, teman-teman. Ya, dan yang terakhir, barang siapa yang mengulangi, saking lamanya ya, maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Mereka adalah yang menolak keharaman riba. Sekarang saya tanya, teman-teman semua sepakat nggak bahwa riba itu haram? Boleh jawab di chat Zoom. Teman-teman sudah sepakat nggak bahwa riba ini haram? Ya, silahkan teman-teman, saya ingin tahu. Sepakat, yes. Sepakat, coach, yes. Berarti insya Allah, Allah akan menyelamatkan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau ada yang tidak sepakat, boleh nanti kita diskusi, ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah Kang Didi. Jadi udah beres Kang, membangun kesadarannya udah clear nih Kang Didi. Ya, sadar, kita jauhi. Nah, maka teman-teman kalau sudah sadar, maka tanamkan paradigma baru. Oh, ini catat nih, atau di foto nih. Tanamkan 5 paradigma baru ini. Ya. Yang pertama, tanamkan ini ya, supaya oleh-oleh ya ikut kelas malam hari ini. Riba itu bukan kurang duit, tapi lemahnya tauhid atau keimanan kita. Riba itu bukan karena kurang duit, tapi paling mendasarnya adalah lemahnya tauhid. Ini satu. Ya, boleh difoto aja teman-teman. Ya, yang kedua, apa itu? Riba itu wajib tidak dibayar. Sementara hutang wajib dibayar. Makanya teman-teman kalau nanti ikut kelas pendampingan, maka teman-teman yang dibayar itu hutangnya saja. Riba itu haram dibayar, teman-teman. Maka ada caranya, ada mekanismenya yang nanti akan saya bahas di solusi. Ya, jadi kalau Kang Didi punya hutangnya 100 juta, anggaplah hutangnya 70, 30 jutanya bunga. Maka yang wajib Kang Didi bayar adalah 70 jutanya. 30 jutanya adalah haram untuk dibayar. Ya, karena itu akan menyuburkan ribanya. Ya, ini teman-teman. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan solusinya bagaimana yang teman-teman bayar adalah hanya yang wajib dibayar. Ya, jangan salah. Waktu itu ada yang gunting kartu kredit karena kartu kredit riba. Tapi habis itu apa? Hutangnya nggak dibayar. Nah, itu namanya ngemplang, teman-teman. Ya, yang nggak boleh dibayar, bunga, denda, penalti, dan sebagainya. Tapi hutang wajib dibayar. Ya, dan ingat, ya, nanti kita akan bahas yang terakhir,
Ya, yang keberapa nih? Ketiga, semangat bebas riba adalah semangat membayar hutang. Ya, karena menyelesaikan riba ini malam hari ini pun teman-teman bisa dilakukan. Tinggal nanti tahapan berikutnya adalah bagaimana membayar hutangnya. Nah, ini yang teman-teman perlu pendampingan supaya bisa lebih maksimal, ya. Bisa tahu mana dulu yang prioritas, ya kan? Kemudian, ya, teman-teman, terakhir lepas riba hanya butuh taat, bebas hutang itu butuh giat. Lepas riba butuh taat, menjalankan perintahnya, ya teman-teman. Bebas hutang Anda butuh giat, ya, butuh berjuang nih teman-teman. Karena ini sekali lagi riba ini di neraka selamanya ancamannya. Nah, kalau hutang kemudian kita meninggal dan nggak ada yang menjamin, maka jiwanya mu'allaqah, ngegantung teman-teman. Surganya tertahan. Wah, ini ngeri banget nih. Jadi riba sama hutang itu nggak boleh main-main ya. Riba itu ancamannya neraka. Hutang itu kalau tidak ada yang bertanggung jawab, begitu meninggal, nggak ada yang menjamin, maka jiwanya mu'allaqah, ngegantung. Ya, surganya tertahan teman-teman. Gara-gara hutang tidak ada yang menjamin. Maka teman-teman, ketika Allah memanggil kita, maka nanti saudara kerabat kita akan menyampaikan siapa yang urusan hutang piutang dengan si fulan, keluarga saya, tolong hubungi kami sebagai penanggung jawabnya. Kan ngeri teman-teman. Ya, kita meninggalkan ahli waris kita bukannya kebaikan, harta kekayaan yang bermanfaat, ternyata yang diwariskannya adalah hutang. Kan ini ngeri banget. Ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, maka teman-teman, nah ini dia, yang ini berbeda di tempat lain. Maka nomor 1, penanganannya adalah penguatan atau pembelaan iman. Jadi yang mau teman-teman mendapatkan bimbingan, mendapatkan pemahaman yang kuat, maka kuatkan dulu imannya teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang mau konseling, konsultasi ke saya Kang Didi, maka saya akan pastikan dulu, ininya harus clear dulu. Kalau enggak, Kang Didi pasti buru-buru, nggak sabaran. Coach gimana, saya udah nggak tahan. Coach gimana, saya udah segala macam. Nah itu dia. Makanya kalau saya sih senyum-senyum aja, iya Bu, sabar ya. Tapi teman-teman, kalau imannya nggak diperbaiki dulu teman-teman, maka teman-teman tidak akan pernah tenang. Karena kunci menyelesaikan sesuatu itu harus tenang. Tenang itu Kang Didi, bukan karena Kang Didi mana healing ke mana Kang, ke Singapura ya. Tenang itu karena Anda dekat dengan Allah. Itu dia teman-teman. Ya, maka ketenangan yang sejati adalah ketika teman-teman kembali kepada Allah, merapat kepada Allah, maka di situ Allah berikan ketenangan, maka tahapan berikutnya akan jauh lebih mudah. Ya, nomor 1 teman-teman, maka caranya gimana? Saya untuk memastikan iman Anda siap, stop bayar riba sekarang juga. Oh, ini ngeri nih. Ini namanya cut off. Ya, berhenti untuk membayar riba. Tapi kan coach ada hutangnya. Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya. Ya? Nah, itu nanti di sesi pendampingan kita akan bahas. Negosiasi. Ya, bagaimana caranya untuk melakukan pembayaran hanya pokoknya saja. Ada mediasi, teman-teman ya, kalau teman-teman sudah sampai ke level persidangan. Ya. Yang berikutnya adalah penanganan hukum. Maka ketika dibantu oleh lembaga bantuan hukum, nah ini Kang Didi yang mungkin nggak ada atau mungkin jarang kelas seperti ini, maka teman-teman sekalian, tadi saya dijapri Kang Didi, ya entah siapa ini nge-spam gitu ya, nggak apa tuh namanya tuh, nge-broadcast gitu ya, kalau punya utang kartu kredit, itu kami siap membantu penanganan, biayanya adalah 15% dari total utang Anda. Kebayang nggak Kang Didi? Ya, dia bisa menego sampai 50%. Coba Kang Didi, punya hutangnya misalkan 100 juta, dinego katanya bisa dikurangi sampai 50%, ya kemudian dari 50% itu harus bayar minimal 15% dan operasional yang lainnya. Ya itu kan, itu yang terjadi teman-teman, biaya hukum itu mahal teman-teman. Biaya operasional, biaya assignment, biaya tanda tangan, biaya success fee. Nah teman-teman, Kang Didi ya, atau nanti mungkin di terakhir ya, bagi teman-teman siapa yang pengen teman-teman memiliki pendampingan hukum atau bantuan hukum agar teman-teman didampingi supaya lebih mudah negosiasi ke banknya. Ada yang mau nggak? Boleh ketik mau. Yang teman-teman pengen berjuang tapi masih pusing ngadepin sendirian, teman-teman didampingi.
Ya, dan ini sekali lagi biayanya mahal. Nah, nanti Kang Didi ada promosi buat teman-teman, khusus malam ini terakhir ya Kang Didi ya. Ya, teman-teman, ini sekali lagi 10-30% dari hutang Anda tuh, biaya penanganan hukum. Nah, nanti ada kabar baik buat teman-teman, di mana advokasi hukum ini, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena ada subsidi biaya perkara. Bukan gratis, tapi ada orang yang ngebayarin, ada lembaga yang ngebayarin. Teman-teman, daripada bayar hukum, advokasi kita, advokat kita, mendingan dipakai untuk nabung, bayar hutang. Ada yang mau nggak, Kang Didi? Kayaknya sedikit yang mau ya, Kang? Banyak tadi Mau Kang. banget. Oh ya. Mau. Saya pengen, yes. Nanti kita seleksi ya, Kang. Mau. Oke, teman-teman. Sudah mau nih, yes. Ya, teman-teman, nanti akan kita seleksi, karena sekali lagi, kalau advokasi imannya lemah, maka advokasi hukum nggak akan bisa bekerja. Sekali lagi, kami tidak memberikan biaya di program ini untuk penanganan hukum. Nanti Kang Didi yang akan menceritakan gimana caranya supaya teman-teman dapat kesempatan itu. Ya, kalau dari sisi Coach Helmi, yang penting advokasi imannya benar. Ya, kalau itu udah oke, tahapan berikutnya akan jauh lebih mudah. Mau coach, oke ya. Kemudian yang terakhir adalah advokasi ekonomi. Supaya apa? Terus kalau ribanya udah beres, hutangnya udah selesai, terus gimana coach? Nah ini dia, pemberdayaan ekonomi. Ya nanti kerjasama bisnis, permodalan usaha, nanti ada program-program. Kang Didi sampai sini dapat pencerahan ya? Nah inilah kesimpulannya Kang Didi. Catat nih teman-teman. Maka langkah real, solusi konkretnya gimana coach supaya ini langsung dijalankan. Ayo teman-teman ya. Oke, solusi konkretnya dicatat teman-teman ya. Ini puncaknya, kesimpulannya. Ini yang buat formula ini saya nih teman-teman ya. Jadi kita sebut formulanya dengan nama damai supaya gampang ingat. Oke ya. Yang pertama teman-teman, dan ini ada riyadhahnya. Ada latihannya selama 21 hari teman-teman. Saya dampingi teman-teman sekalian bersama tim untuk teman-teman melakukan tadi advokasi iman, advokasi hukum, advokasi ekonomi dalam proses 21 hari ini sebagai bentuk seleksinya teman-teman. Kalau ini lolos teman-teman sekalian, maka teman-teman akan mendapatkan bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba. Ingat Kang Didi, bukan bantuan minjemin duit ya Kang. Catat dulu nih, nggak boleh ya bayar hutang dengan hutang, nggak boleh ya. Tapi kami dampingi supaya penyelesaian, karena hutang itu wajib Anda yang bayarnya gitu kan. Takutnya nih ikut kelas Coach Helmi nanti dibayarin. Nah ikut tadi dari sesi awal, hutang nggak boleh dibayar dengan hutang, tapi hutang dibayar dengan tanggung jawab. Anda mencari uang, entah dari jual aset boleh, dari jual beli, dari manapun teman-teman ya, untuk menyelesaikannya. Ya oke teman-teman, yang pertama kunci nomor 1, dan ini teman-teman bisa praktekkan mulai besok nih. Maka nomor 1-nya adalah dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman bertaubat, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Ya tadi yang tadi merasa malu, merasa apa segala macam, maka yakinlah kalau Anda kembali ke jalan Allah, bertawakal, ya, maka Allah akan berikan pertolongannya, teman-teman. Ya, maka prakteknya adalah, teman-teman, nanti ada riyadhahnya, ada amalan-amalannya, maka teman-teman silahkan setiap hari, teman-teman, mulai hari ini boleh, mulai besok boleh, dan ini mudah, semua orang bisa melakukan, dan ini kunci pembuka rezeki. Yaitu apa? Berzikir dengan istighfar, teman-teman. Ya, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun dan sungai untuk. Clear ya? Ini teman-teman, karena inilah password, kunci, agar teman-teman mendapatkan pertolongan Allah. Kalau ininya nggak digunakan, nanti di tengah jalan Kang Didi, percaya deh sama saya, akan kegoda lagi, akan terjadi malah hutangnya lebih besar kalau ininya nggak selesai. Maka latihan teman-teman ya. Dan ini mudah ya, minimal 100 kali per hari aja udah sangat mudah bisa teman-teman lakukan dengan sepenuh hati.
Ya. Terus teman-teman ada formulir namanya ikrar tobat riba, teman-teman tulis, simpan di rumah jadi penanda. Apa Kang Didi namanya ya? Stempel. Stempel bahwa mulai hari ini, detik ini juga ya, bahwa saya berkomitmen untuk melunasi hutang dan meninggalkan riba. Nah ini teman-teman, bikin surat pernyataan ke diri sendiri. Ya, karena tadi, Kang Didi percaya nggak? Satu-satunya yang tadi ya, yang Allah jamin ya, terhadap transaksi-transaksi di zaman sekarang, apa itu Kang? Melunasi hutang. Itu Allah yang jamin Kang Didi. Ya, itu teman-teman. Ya, maka teman-teman, ini adalah salah satu actionnya. Actionnya apa? Berzikir, bertaubat, teman-teman kasih tanda nih. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman, ambil tanggung jawab. Nah, ini yang paling penting. Apapun bentuk tekanan dari penagih-penagih, maka teman-teman hadapi, hayati, nikmati. Nah, ini kuncinya. Nah, ini ambil tanggung jawab itu bicara leadership. Ya, hadapi, ya, jangan malu, jangan takut, tapi bersama Allah kita pasti bisa. Didukung oleh lembaga bantuan hukum dan penanganan-penanganan dari timnya Coach Helmi. Itu teman-teman. Nah, ini Kang Didi yang paling berat ini Kang, kalau mau lepas riba Kang. Nah, ya, tekanan penagihan. Nah, ini dia teman-teman. Maka nanti teman-teman dibekali oleh lembaga bantuan hukum, kalau teman-teman mendapatkan kesempatan pendampingan, karena kami akan seleksi teman-teman, karena kalau teman-teman lemah di advokasi imannya, maka mohon maaf, nanti akan berat bagi kami, ya, untuk membantu teman-teman, ya. Kenapa? Karena bisa jadi tadi, ya, imannya goyah, akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Maka teman-teman akan dibekali ini, surat kuasa. Ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, tapi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman menjalankan dengan proyek yang benar, maka ini akan meringankan beban teman-teman. Ya, supaya menghadapi tekanannya nggak sendirian, dibantu oleh tim kuasa hukum, advokat yang akan menangani Anda. Ya. Yang ketiga, nah Kang Didi yang ketiga. Yang ketiga adalah petakan kondisi keuangan. Jangan sampai Kang Didi, kenapa nggak beresin hutangnya padahal uangnya ada Kang Didi, ya, punya tanah, punya rumah, punya apa. Ya, ini harus dipetakan. Tuh, kayak gini teman-teman. Ya. Nah, ini adalah apa namanya? Supaya teman-teman saya bisa tahu nih, oh hutangnya 5 miliar, tapi asetnya 7 miliar. Nah, ini bisa terpetakan. Ya, teman-teman. Ini menarik ya, kalau yang pengen pendampingan ini karena saya adalah wealth planner, jadi teman-teman nanti yang lolos ikut seleksi ya akan mendapatkan pendampingan perencanaan keuangannya. Jadi urusan ribanya ditanganin, urusan keuangannya pun akan ditata kelola. Nah, ini dia Kang Didi, sebelum 2 solusi terakhir. Kita kasih hadiah dulu Kang, boleh Kang? Boleh Kang, silakan. Nah, ini nih udah hampir 1 Biar jam. ada yang bisa dibawa pulang dan diisi. Oke, teman-teman silahkan. Ini nomor WhatsApp saya, teman-teman. Silahkan ketik Dep, pagar, nama lengkap, dan domisili. Silahkan teman-teman. Kirim sama persis ya formatnya. Dep, pagar, nama lengkap Anda siapa, kemudian Anda domisilinya di mana. Bukan alamat lengkap ya, domisili aja. Misalkan Dep, garis apa namanya, tanda pagar, Joni Andrean, tanda pagar, Yogyakarta. Kirim ke nomor WhatsApp saya nih. Ini berikan gratis ya, malam ini Kang Didi ya, spesial ya. Dari Siap Pintar, gratis nih. memberikan gratis buat teman-teman ya. Spesial nih Kang ya, supaya teman-teman di rumah udah bisa langsung memetakan utangnya seperti apa ya. Oke, ketik Dep, pagar, ya, nama lengkap, kemudian pagar apa namanya domisili. Oke Kang. Oke teman-teman, atau di foto juga boleh. Nanti selesai acara mungkin lewat Zoom agak susah Kang, jadi kadang gitu ya mau ngetik WA. Yes teman-teman. Ya, oh ini udah pada kirim. Yes, right. Ya, oke.
Oh, kalau Pak Denny mah udah. Oh, Pak Denny mah malah ikut program pendampingannya ya. Besok malam mau nanti diceritain sama Kang Didi ya. Oh, ini Kang udah pada semangat besok malam pengen ketemu Pak Syami lagi ya. Oke, yes. Silakan. Oke. Ya, sudah banyak yang masuk, teman-teman. Ya, silahkan diketik. Ya. Oke, 1 menit lagi ya, Kang. Oh. Makasih, Coach. Sama-sama, yes. Oke, thank you. Semoga berkah ya. Ada yang salah ketik, bukan P, bukan dep. Apa? Ya. Oh. Ya. Bu Iim salah ketik, salah ketik. Bukan DEPT, tapi DEBT. Bahasa Inggrisnya utang, debt, ya, DEBT. Dikirim lagi, Bu, karena sistem yang akan menjawabnya. Ya, oke. Alhamdulillah sudah dapat ya. Yang belum dapat mungkin saking nih. Kang, langsung pada mau nih Kang, yang hijrah riba nih Kang Didi nih. Masya Allah ya. Semoga ya dapat tercerahkan ya. Dapat pencerahan nih. Minimal kita ngisi dulu lah, memetakan dulu debt kita ya. Iya. Hutang-hutang kita ya, biar tahu itu penyelesaiannya. Biar tahu dulu dong. Nanti kan nggak ngasal ngomongnya apa dasarnya. Ya pokoknya utang saya banyak, berapa? Oh banyak banget, ya berapa? Ya. Nah yang terakhir, yang keempatnya teman-teman, maka kuncinya yang keempat adalah action. Artinya Anda tambah penghasilan dengan berbisnis, atau teman-teman bersilaturahim, ketemu orang, apa nih yang bisa kita kerjasamakan, ya? Atau bersyirkah, berkolaborasi, bekerja sama, boleh tuh teman-teman. Jadi memang teman-teman harus nambah penghasilan. Ya, makanya kita bikin yang namanya Koperasi Indonesia Tanpa Riba. Ya, di mana program-programnya ini teman-teman, harapan kita adalah membangun ekosistem bisnis. Yang jualannya kita, yang belinya kita, yang kerjanya kita. Ini diwadahi teman-teman. Ya. Dan menariknya Kang Didi, untuk berbisnis yang sekarang lagi tren Kang Didi, dan ini lagi viral sekarang, ada namanya affiliate Kang Didi. Ya, bisnis yang tanpa harus punya modal, 0 rupiah, tugas teman-teman bagi-bagiin link, biarkan pemilik produk yang jualan, nanti teman-teman dapat fee, halal, jadi makelar Kang Didi. Nah itu cocok bagi teman-teman yang ingin mendapatkan peluang penambahan penghasilan dengan cara teman-teman berbisnis. Ya, dengan cara apa? Nggak perlu produksi teman-teman, kalau teman-teman niat untuk, saya mau bikin produk, nanti dulu. Saran saya teman-teman jualan aja dulu. Ya, jualannya dibantu oleh mereka yang berpengalaman. Ya, itu namanya affiliate marketing. Nih Kang Didi ini salah satu pemilik aplikasi yang membantu sistem affiliate di Indonesia, teman-teman. Omsetnya udah miliaran. Membantu banyak orang, Masya Allah ya. Kayaknya keren ya. Dan yang terakhir adalah infak dan sedekah berjamaah. Saran saya tiap pagi teman-teman yang ikut pendampingan itu tiap pagi diingetin supaya sedekahnya rame-rame ya. Setiap pagi teman-teman ikut amalan-amalan untuk bersedekah Kang Didi. Ya. Oke Kang? Aman? Clear? Clear ya, sudah clear. Dari kebiasaan ini Kang Didi, kalau ini dijalankan dengan serius dan nantinya didampingi ya Kang. Ya, didampingi, maka teman-teman sekalian, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, sebelum saya akhiri teman-teman, ini boleh di screenshot ya, yang nanti pengen berlanjut ikutan program Riyadhahnya. Ini ada programnya, nanti Kang Didi yang akan menyampaikan seperti apa. Ya, ada sholat taubat, zikir, bersedekah, menabung, dan membaca doa lunas hutang. Gitu Kang Didi. Ya. Coach, saya non-muslim gimana? Aman ya, pasti Anda punya amalan-amalan yang baik gitu ya. Yang penting teman-teman memohon ampunan kepada Tuhan agar Tuhan memudahkan jalan kita gitu ya. Sholat taubat, zikir, sedekah, menabung, ini bagian dari teman-teman tadi. Komitmen untuk membayar hutangnya harus ada buktinya ya. Dan yang terakhir adalah apa Kang? Doa
lunas hutang. Yes. Yuk sama-sama teman-teman. Kita baca doanya ya. Ini dalam hati atau teman-teman di rumah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sesak dada dan gelisah. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung padamu dari belenggu hutang dan tekanan manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, semoga malam hari ini mencerahkan Kang Didi. Ya, masih tetap bertahan 90 orang, luar biasa. Ya, saya doakan sekali lagi teman-teman yang ingin mendapatkan pencerahan terkait bagaimana program bebas riba, saya sudah siapkan programnya. Nanti Kang Didi akan menjelaskan supaya saya tahu siapa-siapa yang memang siap untuk take action. Itu Kang Didi. Oke, terima kasih banyak ya buat Coach Helmi sudah sharing-sharing ya tentang pembahasan ribanya sampai ke solusinya ya. Ini jarang-jarang ya webinarnya kita bikin gratis tapi sudah langsung ke solusinya juga. Mudah-mudahan dari solusi 5 tadi itu juga sudah bisa menyelesaikan tentang hutang ribanya, asalkan dijalankan dengan istiqomah gitu ya, dijalankan dengan terus-terusan. Jangan hanya ketika webinar saja 1 hari 2 hari habis itu udah tidak dijalankan lagi gitu. Nah, harus memang konsisten gitu ya, terus-terusan. Apalagi nanti ada riadohnya 21 hari. Nah, itu memang yang sangat powerful sekali ya. Nah, untuk program ini, untuk yang mau mengikuti webinar besok ya, webinar besok ada klinik bebas riba lebih dalam lagi, dan ada juga dari Siap Pintar kita sudah mengemasnya ya lebih dalam lagi. Materi yang barusan disampaikan itu ada di dalam e-course Siap Pintar, namanya Semua Bisa Bebas Riba. Ini sebelum lanjut boleh saya sharing dulu ya, share screen dulu nih Kang Helmi. Di e-course-nya itu ada isinya apa saja dan dapat apa saja. Saya izin share screen ya. Nah, ini apakah sudah muncul? Aman Kang, jelas. Sudah ya, jelas. Nah inilah, jadi teman-teman tidak beli kucing dalam karung ya, atau karung dalam kucing gitu ya. Nah, ini file-filenya juga di sini lebih lengkap lagi ya. Slide materi SBBR 2024 ya. Kalkulator ini, maaf tipe ya, belum dikebetulkan. Kalkulator keuangan sudah ada. POM mapping juga tadi sudah ya, yang dibagikan gratis. Ada POM ikrar taubat riba, ada POM laporan keuangan, sama POM lembaga bantuan hukum. Nah, itu yang paling mahal ya. Tadi kata Coach Helmi malah ada yang 15% dari jumlah hutangnya ya kalau kita minta bantuan ke lembaga hukum di luar sana gitu ya. Bukan member Siap Pintar. Ini ada topiknya, ada pengenalan riba ya. Ada praktek riba, ada 3 materi pembelajaran. Ada topik 3 ya, solusi nyata bebas riba. Dan tadi sebagian sudah di spill ya. Di sini yang lebih lengkapnya ada. Terus saatnya melek finansial, cerdas kelola keuangan, praktek membuat laporan keuangan, nanti dijelaskan lebih detail di video-videonya ya. Jadi yang tadi itu ada tutorial-tutorialnya. Ini juga ada debt mapping, penanganan hutang, non jaminan, penanganan hutang dengan jaminan, dan riba, ya, bebas riba ya. Strategi sanksi keuangan tanpa riba. Banyaklah, ada Riyado 21 hari hijrah lepas riba. Nah, ini ya, ada LBH Intra sebagai solusi bantuan hukum. Nah, ini yang tidak didapatkan ketika tidak menjadi membernya Siap Pintar, khususnya e-course Semua Bisa Bebas Riba. Nah, ini gimana cara untuk pesan e-course-nya dan bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tadi sudah disebutkan? Kita bisa cek di sini. Saya stop share screen dulu. Bisa langsung ke, saya share screen lagi. Nah, ini ya. Bisa diketik sebentar, saya ketik di kolom chat juga ya, di kolom chat juga linknya ya, biar bisa diklik juga. Nah,
Ini sudah kelihatan lah ya ininya. Nah, di sini ya ada siapintar.com semua strip bisa bebas riba. Nah, ini halaman ininya ya, halaman landing page-nya. Ini kalau harga normalnya ya di 3 jutaan lebih ya untuk materi ini karena value-nya sangat besar sekali ya. Ini yang tadi ya 24 materi pembahasan yang tadi sudah saya perlihatkan ya, videonya sudah siap gitu. Ini e-course-nya udah jadi. Kebetulan ini masa launching ya. 7 hari dari tanggal 2 sampai sekarang ya, tanggal 8-nya terakhir malam ini. Besok harganya naik ya, besok harganya naik dan bonus-bonusnya sudah tidak ada lagi ya. Nah, nanti ada voucher ya, namanya voucher bebas riba ya. Ini klik nanti yang diklik di halaman tadi, klik beli sekarang ini ya. Nah, ini bonusnya ya, free eksklusif webinar klinik bebas riba. Nah, besok ini diadakan webinarnya, besok webinar lagi lanjutan ya. Webinar lanjutan, kemudian bonus istimewanya adalah ada konsultasi private ya, bebas riba. Jadi langsung konsultasi sama Coach Helmi dan timnya ya. Dan tim dari lembaga bantuan hukumnya, ada advokasi dari lembaga bantuan hukum. Tadi Kang, saya udah kontrak dengan banknya, nanti pengen bayar pokoknya aja seperti apa. Nah, nanti dijelaskan besok ya di klinik bebas riba, nanti dijelaskan secara detailnya supaya kita hanya bayar hutangnya saja. Karena seperti tadi disebutkan, yang wajib dibayar itu adalah hutangnya, kalau ribanya tidak wajib ya. Ada bonus spesial juga ibu lunas hutang. Nah, biar ada pendampingan dan selanjutnya silahkan untuk memiliki dulu e-course-nya dulu terlebih dahulu ya, membeli e-course-nya dulu. Nanti klik beli sekarang di sini. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman checkout ya. Di halaman checkout nanti dimasukkan nama lengkapnya diisi ya, nama lengkapnya silakan diisi, kemudian nomor WhatsApp-nya nomor WhatsApp yang aktif ya, jangan sampai yang ngasal gitu, nanti tidak dapat notifikasi gitu. Emailnya juga email yang aktif, kemudian buat password ya, buat password baru ya, jangan password yang biasa digunakan, buat aja password baru untuk login di Siap Pintar. Nah, nanti di kupon code-nya masukkan bebas riba ya, nanti diklik apply ya. Bebas riba. Nah, ini lagi loading ya. Nah, nanti langsung harganya berkurang. Ini untuk charge ke payment gateway ya. Kalau tidak ada mau charge-nya, pilih yang Bank BCA ini. Kemudian pilih yang Didi Supardi ya. Nah, ini tidak ada biaya tambahan ya, tidak ada biaya admin. Langsung 197.000 ya harganya. Kemudian klik ini, nanti klik buat pesanan. Nah, nanti otomatis langsung dapat notifikasi ya. Di sini buat pesanan, nanti langsung otomatis dapat notifikasinya ke WhatsApp. Nah, benefitnya adalah tadi ya, ketika kita join di Siap Pintar, benefitnya tadi satu, kita akan ada webinar lanjutan besok, klinik bebas riba. Kemudian ada advokasi hukum bantuan ya nantinya, tapi dengan syarat dan ketentuannya ya tentunya. Yang paling utama adalah seperti Coach Helmi bilang adalah advokasi imannya, itu yang paling penting. Advokasi imannya kita harus kuatkan dulu gitu. Kemudian ada e-book juga, e-book lunas bebas hutang karyanya Kang Dewa Eka Prayoga ya, itu sudah bisa langsung di-download nanti setelah melakukan pembeliannya. Sudah ada yang bisa mengakses webnya, boleh katakan dulu di chatnya ya. Ini saya tidak bisa dapat diskonnya, masukkan kodenya bebas riba ya. Kodenya bebas riba. Ada yang sudah coba klik linknya. Nah, ini juga Kasilmi juga udah itu ya, bisa ya, itu affiliate ya Kasilmi. Nah, itu bisa klik ya. Klik nanti masukkan bebas riba. Ada yang terkendala lagi, nanti dimasukkan di sini bebas riba, klik apply ya, klik apply. Disatuin, nulis karyanya disatuin. Dia nulisnya disatuin ya, bebas. Nulisnya disatuin ya. Nulisnya disatuin. Ada yang sudah berhasil, boleh komen ya, yang sudah berhasil
ngeklik ya, ngeklik linknya tadi ya. Ngeklik linknya boleh dari Kasilmi juga boleh ya, silakan dari Kasilmi atau dari langsung ke webnya juga silakan. Kodenya bebas riba ya. Nah, nanti benefitnya tadi ya, benefitnya itu besok webinar eksklusif webinar ya bebas riba, kemudian konsultasi private ya bebas riba, terus advokasi dari lembaga bantuan hukum sama e-book lunas utang. Besok sudah harganya naik ya. Ini malam terakhir kita launching ya. Silakan daftar sekarang, boleh bayar besok ya. Jadi waktunya 1 kali 24 jam sampai besok jam 12 malam itu masih bisa dibayar ya. Sekarang daftarnya, bayar besok tidak masalah gitu. Tapi jangan sampai lewat jam 8 karena nanti nggak bakal ikut webinarnya gitu. Besok jam 8. Jadi maksimal banget besok jam 7 malam sudah bisa dibayarkan. Oke. Kang Helmi, mungkin dari saya sepertinya cukup ya. Dari saya info untuk Siap Pintarnya. Siap Pintar itu platform e-course online ya. Nah kebetulan saya sama Kang Helmi launching ini ya. Semua bisa bebas riba e-course-nya selama 1 minggu kemarin. Hari ini adalah malam terakhirnya untuk daftarnya biar dapat harga termurahnya dan bonus-bonusnya. Kang Helmi boleh kalau ada kata-kata untuk terakhir? Oke, terima kasih Kang Didi. Alhamdulillah teman-teman luar biasa ya, antusias gitu Kang Didi ya, dan ada beberapa yang tadi quote, saya nggak ada uangnya, jangan berkecil hati ya teman-teman. Sekali lagi program ini adalah program e-course, artinya teman-teman bisa belajar kapanpun, bisa belajar apa yang tadi saya sampaikan itu kan dipadetin ya Kang Didi ya. Nanti teman-teman belajar lewat e-course ini adalah pengalaman saya selama belasan tahun ini saya tuangkan dalam bentuk e-course ya. Coach gimana kalau belum ada? Nggak usah khawatir teman-teman, ada kesempatan-kesempatan lain, teman-teman bisa belajar dari saya gitu ya. Nah khusus bagi yang teman-teman take action di fase launching ini, Kang Didi sekali lagi, besok saya akan ngadain webinar nih Pak Doni, terus siapa lagi ya, yang sudah pada semangat untuk besok nih. Tapi ikut lagi malam hari ini keren ya, untuk menguatkan lagi. Besok kita akan belajar ini Kang Didi, sudah muncul ya? Muncul kan? Sudah muncul. Nah, gini teman-teman ya. Jadi ini akan kita perdalam ya tentang advokasi iman, teknisnya gimana, penghapusan riba, pengalihan tekanan, mengisi form pengajuan bantuan hukum. Besok kita akan kupas. Termasuk tadi ya riadoh-riadohnya seperti apa Kang Didi, bagaimana hutang yang ada jaminan. Nah, ini semua akan dibahas besok. Ya, ini di e-course ini lengkap ini Kang Didi. Cuman kan kadang-kadang udah nonton kan pengen tetap aja diskusi langsung ya Kang Didi ya. Ya, sekali lagi teman-teman yang mau belajar, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk pendampingan. Paling enggak ya, paling murah itu 10 sampai 15 jutaan itu teman-teman ya. Kalau pakai lembaga bantuan hukum, di sini teman-teman tidak dibebankan biaya. Khusus teman-teman yang siap tadi ya. Siap untuk advokasi iman, advokasi hukum, dan nanti kalau hutangnya sudah beres, segala macam, teman-teman tadi dikuatkan sisi ekonominya. Ya, maka insya Allah Kang Didi, di sesi penutup ini saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi kebaikan, bisa berbagi ilmu yang mudah-mudahan malam hari ini teman-teman mengambil komitmen untuk meninggalkan riba. Ya, sekali lagi teman-teman, stop riba saat ini juga, supaya Allah berikan jalannya dengan cara-cara Allah. Bukan dengan caranya Coach Helmi, Kang Didi. Ini kan hanya ilmu. Nanti Allah yang akan menunjukkan jalannya. Ya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Kang Didi bisa bermanfaat. Teman-teman hidup lebih tenang, hidup lebih nyaman. Yang paling penting adalah hidup berada di dalam aturan-aturan yang sudah Allah tentukan. Ya, selamat mengambil keputusan untuk hidup tenang tanpa riba. Terima kasih teman-teman atas atensinya, mau belajar sampai larut malam. Semoga ini dicatat sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Terima kasih juga Kang Didi ya. Kita lanjut di besok malam yang teman-teman ingin mengikuti klinik bebas riba. Silakan Kak.
Terima kasih Kang Helmi. Saya perwakilan dari tim Siap Pintar mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, juga sama kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir ya, meluangkan waktunya untuk bisa ikut webinar malam ini. Semoga dapat pencerahan, semoga dapat solusi ya tadi, walaupun nggak beli e-course-nya, nggak ikut pendampingannya, mudah-mudahan tadi sudah dikasih tahu cara-cara solusinya. Saya dari Siap Pintar ya, izin mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.